Saya lihat ke bawah dong, penasaran saya lihat. Itu saya ngeliat muka hancur. Bapak-bapak tua lah, bapak-bapak tua, mukanya. Jadi sebelahnya hancur. Oh. Sama tangannya itu, yes, ngeplek kalau bahasa orang ngeplek. Oh, nggak ada. Sambil merintih suara. Tolong, tolong. Ini mesin dari dulu udah 3 tahun loh bang. Banyak korban itu mesin. Termasuk Abah Darimnya itu kecelakaan kan hancur mukanya sama mesin itu. Makanya mesin itu dijual. Oh gila, serem banget. Ternyata mesin, kita dengerin cerita dari masyarakat. Sebelumnya ada yang meninggal karena kelilit, ada yang kecekek sibel mesinnya, ada yang ibaratnya tangannya buntung masuk ke situ terus mukanya hancur. Bahkan yang lebih tragisnya kan yang punyanya aja mati gara-gara itu mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy kita merinding syahdu. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Ya. Siapa namanya nih bang? Nama saya Jupron Wijaya, biasa dipanggil JP kalau seharian. Oke, Jupron ya. Jadi JP. Iya. Oke, nama singkatan tuh ya. Nah, oke. Saya panggilnya Bang Jupron atau JP nih? JP aja. JP biar aja ya. simpel. Nah, Bang JP tinggal di mana sekarang nih? Kalau untuk sekarang tinggal di Pandeglang. Hah, Pandeglang Banten. Iya. Wih, jauh banget ya. Tadi kesini naik apa bang? Kalau dari sana itu kita naik Elf dulu ke Terminal Pakupatan. Oke. Dari Terminal Pakupatan baru nyari arah jalur ke sini. Kita terima kasih ya Bang Jang JP nih nyebutin waktunya jauh-jauh dari Pandeglang. Di Pandeglang ini musim apa sekarang bang? Musim nanam padi yang kedua. Nanam padi yang kedua. Gokil, jauh-jauh nih. Terima kasih ya bang ya nyebutin waktunya nih buat teman-teman di rumah nih. Dan ini kisah pengalaman di awal tahun berapa nih bang? Kejadiannya? Awal tahun 2019. 19 dan sampai tahun? Tahun 2023 saya berhenti. Berarti 4 tahunan lah ya kerja di pabrik situ ya. Iya. Oke, siap. Tahan dulu Bang JP ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Nah, yang lagi di kamar, nonton sambil rebahan, jangan lupa tuh, lampunya dimatiin, biar gelap-gelap dan makin merinding syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang JP, kisah pengalaman horornya nih? Jadi di awal waktu saya pertama kali kerja di sebuah pabrik penggilingan padi ya. Kalau di kampung tuh masih ada tengkulak, dalam arti orang yang ngumpulin padi terus digiling terus dijual ke kota. Gitu kan. Karena emang daerah sana akses untuk penjualan itu nggak ada. Paling juga kalau nggak ke warung-warung gitu kan. Jadi harus ke dia dulu nih, tengkulak nih. Waktu itu saya masuk juga karena emang butuh kerjaan juga ya. Dan saya dibawa masuk kerja ke situ juga sama kenalan paman saya. Maksudnya dia juga masih kerja di situ paman saya. Saya masuk kerja di situ awal tahun 2019, ingat waktu itu mendekati mau lebaran. Makanya saya ambil kerjaan apapun waktu itu. Jadi saya mulai masuk ke pabrik itu. Pabrik itu luasnya berapa hektar Bang? Kalau luas sih nggak terlalu luas Om. Cuma ada 2 gedung sama lahan sekitaran 12 kali 12 lah buat penampungan padinya. Itu di situ tuh karyawannya sekitaran 12-an termasuk saya gitu kan. Karena emang pengolahan penggilingan itu nggak membutuhkan banyak orang. Saya di situ kerja sebagai kuncen, maksudnya juru kunci yang suka beresin sama nutup gudang. Saya kerja di situ 3 bulan pertama itu emang nggak ada kejadian apa-apa, normal-normal aja. Dalam artian dari proses penggilingan sampai kejadian apa itu nggak ada apa-apa. Nah di situ di bulan ketiga ini saya kebagian jatah ngirim barang bang.
Oke. Ngirim barang ke daerah Jakarta lah. Karena udah stok udah lumayan, kita kirim ke gudang. Saya ngirim beras itu bertiga lah. Saya, supir, sama pelangsir. Iya, iya. Saya berangkat, jadi nyampe ke Jakarta itu jam 5 sorean. Karena kita jalur nyantai ya. Iya. Karena emang muatan berat kayak gitu nggak mungkin ngebut dong. Pasti nyantai. Nah setelah itu kita bongkar muat, saya istirahat juga di sana. Terus beres-beres barang itu memakan waktu juga di Jakarta itu. Jakarta mana nih? Jakarta Timur. Oh, Timur. Di Jakarta Timur, gudangnya khusus di Jakarta Timur. Iya, iya. Kita nyari penginapan dulu di situ. Nah udah nginep, karena emang nggak bisa langsung dibongkar juga, kita nunggu checker dari sana. Buat ngecek barangnya itu masuk nggak ke gudang gitu kan. Setelah itu besoknya baru tuh dibongkar. Kisaran jam 8 pagi. Bongkar, beres-beres sampai zuhur jam 12-an siang. Kita istirahat dulu tuh, nggak langsung begitu pulang, itu makan 2 hari. Hari besoknya baru kita remisi, nerima uang lah, dalam arti uang pembayaran, transaksi juga nggak dikirim ke bos. Dulu tuh zaman dulu itu langsung kita jual, dapat duit, kita bawa balik gitu kan. Kita pulang itu ya udah dapat duit baru kita pulang. Itu di hari ketiga. Di hari ketiga perjalanan lumayan sampai sore, berarti waktu yang kita tempuh itu 4 harian. Dari ngirim sampai pulang bawa duit. Iya, iya. Nah, setelah itu kita nyampe di kampung. Udah nyampe di gudang, saya nggak ke gudang, pulang ke rumah. Jam berapa tuh nyampe gudang? Jam 4 sore. Saya nggak ke gudang bang, saya pulang. Istirahat, biasanya yang udah ngirim itu dikasih libur sehari. Ya, jadi saya nggak ke gudang dulu. Baru deh, besoknya saya tampil ke gudang bang. Nah begitu tampil saya ke gudang, otomatis yang opersip ya, maksudnya gantian itu ngasih kunci dong ke saya, ngasih kunci. Udah buka gudang itu, beres-beres gudang. Nah di situ, di awal situ saya, gudang nih ada yang aneh gitu. Dalam artian bentuk gudangnya nggak kayak biasanya. Saya cek, oh Possible ada 2 nih ya. Ternyata mesin baru. Mungkin pikiran saya, bos udah beli mesin baru nih selama saya pergi ke Jakarta gitu kan. Pemikiran saya mesin baru, gak mungkin beli second atau gimana kan. Biasa pemanasan, saya beres-beres, mesin juga saya cek-cek, takut ada bau nyelap atau apa gitu, apa yang kurang. Sama solar juga saya isi-isi, udah beres, nggak ada kejadian hal aneh. Begitu saya mau keluar nih, keluar itu pagi loh, jam 7-an. Saya mau keluar nih kan, karena posisi kan udah beres nih. Ketika saya dekat udah mau ke pintu, denger suara kayak suara air, celek, celek, keras loh, kayak banyak gitu. Tetesannya itu nggak di satu tempat, bahkan di belakang saya juga ada gitu. Saya pikir masa sih oli bocor kan, atau air kan di gudang itu ada pembuangan air ya. Kalau di mesin itu kan pembuangan air keluar. Kalau bunyi air harusnya di luar, itu di dalam gudang. Saya nggak langsung cek keluar, saya cek ke dalam dulu. Takutnya ada yang bocor, nanti kan nggak bisa jalan tuh mesin kan. Itu posisi belum ada karyawan yang lain, karena emang operasinya pabrik itu sekitaran jam 9-an om, jam 9 sampai jam 4 sore. Mulai aktifnya tuh? Iya, Oke. aktifnya. Nah saya balik dulu dong, saya mau ngecek nih. Kita ngecek, dengar suara itu celek, celek, seng, bau amis itu kecium. Padahal suasana di situ kan emang pabrik mesin, harusnya bau oli atau bau apa, itu bau amis. Pas saya lihat itu darah loh. Jelas saya lihat itu darah, bukan oli, bukan air. Ada di mana tuh darahnya? Di bawah mesin om. Jadi pembuangan oli itu netes ke bawah, harusnya posisinya bukan darah. Jelas-jelas itu darah. Saya mastiin nih, masa sih kan gitu kan. Harusnya kan kalau bocor emang bocor oli. Itu darah. Colek. Set. Itu bau amis. Itu saya rasain itu darah loh. Jelas itu darah. Begitu itu saya mau ngambil elap nih, Tek, itu bocornya makin banyak ke belakang. Saya mau ngambil elap, balik badan dulu. Mau ngambil elap, trek. Ada suara di bawah, otomatis saya ambil ke belakang. Saya lihat dong, karena penasaran di bawah. Saya pikir itu darah hewan atau ada yang nyelip di mesin kan. Saya nggak ada pikiran hal-hal aneh gitu. Karena emang 3 bulan saya kerja di situ juga nggak ada apa-apa.
otomatis pikiran saya positif. Nggak ada pikiran negatif apa gitu di gudang itu. Selama saya 3 bulan nggak ada kejadian hal itu. Tak, saya lihat ke bawah dong, penasaran saya lihat. Itu saya ngeliat muka hancur. Bapak-bapak tua lah, bapak-bapak tua. Mukanya ngeri, kalau dibayangin tuh ngeri. Jadi sebelah nih hancur. Oh. Sama tangannya itu ngeplek, kalau bahasa orang ngeplek. Oh, Nggak ada. seremnya. Sambil merintih suara. Tolong. Kalau orang bahasa sana kan gitu. Kalau bahasa kita kan dia minta tolong, intinya minta tolong. Kayak suara rintihan gitu. Gimana saya mau nolongin? Orang saya kan udah ketakutan. Merinding aja sampai ubun-ubun. Oh. Jelas gimana mau nolongin? Emang kalau bahasa sana kan tolong minta tolong. Iya. Dan saya juga nggak berpikir hal-hal itu bahwa itu hantu gitu, Om. Nggak saya tolongin, saya langsung lari, Om. Oh, berarti Bang JP waktu itu mikirnya itu manusia. Iyalah. Di situ kan jam 7 pagi loh, Om. Iya. Iya kan? Logika aja. Makanya saya nggak berpikiran negatif. Iya. Mungkin ada kecelakaan, saya pikirnya gitu. Mungkin ada kecelakaan yang nggak diengeh sama orang-orang. Dan juga saya ke situ kan nggak tahu, baru-baru buka. Kemarin kan libur, saya nggak masuk. Mungkin dia kecelakaan kemarin atau gimana. Makanya saya buru-buru lari. Kisaran saya lari itu langsung ke rumah bos. Karena rumah bos itu nggak jauh dari situ, kisaran 100 meteran. Saya lari. Ambil terengah-engah tuh. Bos, nggak ada. Lagi keluar. Nah, istrinya yang keluar. Lu kenapa? Di pabrik ada orang kecelakaan. Hancur mukanya. Kok nggak ada yang tahu gitu kan? Ah, mana mungkin. Nah, di situ baru si bos bilang, ayolah coba lihat. Ayo kalau nggak percaya mah. Dengan terpaksa lah bos cewek itu ke sana mastiin. Tuh pas mastiin ke sana kita buka tuh rolling. Udah buka semua. Ya udah saya buka. Keren, rolling. Buka. Nggak ada apa-apa. Oh. Saya langsung tepak jidat aja. Bos cewek otomatis marah kan. Kamu ngebohong aja. Bohong gimana? Jelas bos, itu saya ngelihat asli, saya ngelihat jelas. Bos, udahlah. Ntar bilang sama bosnya, ngaco kamu gitu kan. Bikin saya lagi sibuk juga di rumah kan. Di rumah juga kan dia ada toko juga kan. Maksudnya dia jaga toko juga, si istri bos ini. Toko sembako model kayak gitu. Habis itu saya rehat dulu. Mungkin saya kecapean apa bekas kemarin pagi. Bikin kopi lah saya ke belakang. Karena pabrik itu kan depan, di sini ada pos nih bang. Iya. Agak belakangan ada pos. Itu pos fungsinya buat jaga. Karena kita ngejagain beras yang udah jadi. Kan lumayan tuh beras, banyak kemalingan juga. Makanya dibikinin pos buat nunggu. Tapi di situ ada security-nya, Bang? Security itu nggak ada, Bang. Nggak ada. Jadi saya tugasnya itu kayak merangkap security. Juga sebagai pemegang kunci. Oh, kuncen tadi ya sebutnya gitu. Sebenarnya kuncen ada lagi, Om. Oh, Mang ada Komeng. lagi. Itu yang tua, yang udah lama di situ. Itu kuncennya sebenarnya mah. Cuma saya kerja bantuin dia. Oke. Lanjut ya, tadi saya bikin kopi ke belakang. Nah, ke pos itu. Saya ambil nih kopi di situ. Bikin kayak gitu. Saya masa sih kecapean. Tepuk-tepuk pala gini kan. Gak mungkin saya ngigo. Gak mungkin. Nah, istighfar aja. Udah jelas-jelas saya bikin kopi, bawa ke depan gudang. Nah, habis itu buka, saya masuk ke gudang tuh. Kan biasa saya naruh kopi itu dekat mesin di sebelah sini ya kan. Karena emang seharian gitu, saya naruh tuh. Begitu saya mau ngambil rokok, otomatis ngopi sambil ngerokok kan. Saya ambil rokok nih. Saya balik lagi mau nguyup tuh kopi. Nggak ada. Kopinya nggak ada? Hilang. Oh. Terus? Bengong dong saya. Saya baru tadi nyaksiin di bawah mesin ini ada. Sekarang saya bikin kopi hilang. Di situ nggak terlalu berpikir jauh, Om. Masih ada positifnya juga. Tapi begitu kopi hilang, saya berpikir, ini udah keterlaluan nih. Ada yang jahil. Saya nggak mikir setan yang jahil. Keluar dah. Masa saya lupa bawa di pos. Saya pikir kopinya lupa dibawa di pos. Begitu saya ke pos, di pos ada kopi. Ada. Kopi yang saya jelas-jelas bawa masuk gudang ada di pos. Gila ya. Baru saya ambil lagi. Saya udah pikun kali. Masa saya masih udah pikun. Saya ambil lagi tuh kopi jengkang. Nih saya bawa gitu kan. Sambil jalan. Begitu itu saya mau masuk tuh ada datang Mang Komeng. Masuk Mang Komeng. Enak nih ngopi gitu kan.
Saya sautin lah, balas. Tumben nih masih pagi, ngopi. Ya udah bikinin. Dia bilang gitu, kan dia biasa kopi pahit, bikin dah. Nah, otomatis saya bikin lagi dong, 2. Iya. Mang Komeng jalan tuh, masuk ke pabrik. Buka pabrik, dia masuk. Mang Komeng masuk. Saya bikin kopi 2. Iya. Saya ikutin, saya bawa dong. Sambil saya teriak, Mang Komeng, rokoknya di bawah mesin, karena emang saya taruh di situ. Nggak nyautin, Mang Komeng, gitu. Nggak nyautin, diem aja. Saya masuk lah, bikin, bawa tuh kopi. Cilok-cilok di dalam, nggak ada siapa-siapa. Kemana nih Mang Komeng? Saya taruh lagi di tempat tadi tuh, si kopi tuh 2. Saya cari saut-sautin, nggak ada. Ke belakang kali ngecek gabah, kan ada gudang juga di belakang tuh, tumpukan. Iya. Ke belakang saya cariin, oh nggak ada. Teriak-teriak saya. Nah, si istri bos yang tadi balik, ngapain lu teriak-teriak? Mang Komeng kemana ya? Tadi lihat Mang Komeng. Karyawan biasanya mah boro-boro tampil. Jam 9-an aja pada molor semua katanya. Datang-datang setengah 10 gitu. Pikir saya, yang benar aja. Kalaupun cerita ke bos tadi aja bos nggak percaya gitu kan. Udahlah saya balik lagi tuh ke gudang. Begitu ke gudang tuh, nggak hilang lah kopi. Takutnya hilang lagi nih kopi. Ada 2 kopi. Oh, yang abang bikin buat Bang Komeng tuh masih ada? Masih ada utuh. Kalau yang tadi kan hilang. Nah setelah itu saya ngecek mesin tuh. Sambil nungguin, mungkin lagi ke belakang atau kemana gitu kan, ya bodo amat lah. Lagian juga saya pikiran udah kacau kemana-mana. Mending saya cek mesin aja, keburu jam 9 kan. Mesin itu harus normal dulu. Saya bawa cek-cek, tiba-tiba datang tuh suara motor, klik, kik, itu setengah 9. Iya. Dan itu siapa yang datang? Siapa? Mang Komeng. Oh. Saya samperin dong keluar. Lah, bukannya tadi jam 8 Bang Komeng udah datang ke sini jalan kaki. Lah buset. Buru-buru gua tampil, ini aja gua mau balik lagi ini kan. Jangan bohong lu Bang. Tadi pagi gua bikinin lu udah kopi di dalam lu. Saya bilang gitu. Kopi Bang Komeng udah saya bikinin dalam. Siapa yang minta kopi? Dia bilang gitu. Udah ngelantur, orang saya baru datang kan gitu. Udah motor nih parkirin ke dalam gitu kan. Kan di pinggir itu, dalam pinggir sebelah sini tuh ada garasi tuh buat karyawan masuk motor. Terus yang jalan kaki siapa tadi? Bang, udah nggak usah bercanda. Sambil saya ngegurut tuh. Tadi pagi saya juga digangguin. Ada yang jahil dalam artian gitu. Bahkan saya cerita ke bos juga nggak ada percaya. Dan sekarang Bang Komeng mau ngejahilin saya juga kan, pikir, ngomong apa sih lu kan gitu. Udah bikin kopi. Lah udah dibikinin di dalam. Kan lu yang minta tadi pagi. Minta apaan? Nggak jelas lu kan gitu. Gila ya, serem banget ya. Begitu. Akhirnya ya udah nggak banyak cekcok juga, yang ngapain permasalahan kayak gitu kan. Udah saya di situ keluarlah karena emang mesin udah dicek. Tuh kopinya kata, sambil saya marah juga karena pikiran saya, ini jahil gitu Mang Komeng lah gitu kan. Mang Komeng juga bengong kan. Orang dia baru datang gitu. Di situ dia masuk, bikin kopi udah 2. Mang Komeng itu bingung. Ini kopi gua, kok nggak ada isinya, gelas doang. Ini mau kopi kemarin. Lah jelas-jelas tadi baru saya bikin, masih panas. Nggak ada, cuma deknya doang. Udah bikin lagi lu. Pokoknya pagi itu saya dibikin linglung dah. Padahal jelas-jelas saya nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Kondisi badan saya sehat, pemikiran saya juga sehat. Kecapean juga, kerja capek juga kemarin, bukan hari itu. Saya ambil tuh gelas. Ya Allah, saya udah pikun apa gimana? Gak mungkin lah ada yang jahil ini. Udah tanpa basa-basi udah saya ganti lah bikin kopi. Sampai jam 9 itu baru pada datang, udah masuk. Kalau saya kan nggak ikut kerja, maksudnya dalam artian nggak ikut ngegiling, saya cuma check up, mama beres-beres doang. Oh, bukan bagian itu, bukan? Iya, bukan bagian saya keluar dah itu, ngopi. Akhirnya saya mojok nih ngopi ya, keluar karena emang bukan bagian saya juga kerja. Akhirnya saya keluar, ngopi santai sambil nungguin si mesin bekerja. Saya ngopi santai, udah ngelamun aja. Nah, bos datang, bos laki ya, baru datang tuh habis nggak tahu ada urusan lagi di luar. Ngopi bukan di sana aja dalam. Wah, enggak, lagi ngadem dulu bos gitu kan.
Samperin. Nah saya cerita juga ke si bos tentang Bos yang kejadian laki nih? itu. Iya. Sama aja bang, nggak ada yang percaya. Udah itu kejadian itu saya doang yang ngalamin. Udah singkat cerita tuh sore, udah sampai sore lah saya juga di situ senderan ambil ngopi juga. Sore jam 4-an, sekitar jam 4 sore. Udah saya nutup karena emang operasi pabrik udah beres. Saya nutup tuh, beres-beres. Nggak ada halah nih, nggak ada halah nih. Saya pulang dengan rasa penasaran, masih rasa penasaran. Oke, bentar Bang ya. Break dulu ya. Saya ada yang lupa nih soalnya nih. Loh, kenapa bang? Iya, ini lupa nih kita ngumumin buat ke teman-teman di rumah nih yang tinggal di Malang. Oh ya nih teman-teman, tanggal 27 sampai dengan 31 Mei 2025 kita mau ngadain nih podcast atau roadcast di daerah Malang. Nah, buat teman-teman nih yang tinggal di Malang dan sekitarnya yang punya pengalaman horornya, jangan disimpan aja. Gaskanlah kita merinding sahdu di Malang. Nah, yang tinggal di kota Malang dan di Kabupaten Malang dan sekitarnya yang punya pengalaman horor, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Nanti kita ketemu di sana, kita atur jadwal, kita gaskan merinding sahdu. Jangan lupa ya bilangin ke teman-temannya yang punya pengalaman horor, langsung aja kita merinding sahdu di sana. Wih, asik nih bang ke Malang. Ini seriusan bang? Iya, seriusan. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Malang, tanggal 27 kita ketemu di sana, kita merinding sahdu. Jangan lupa tuh chat ke nomor WhatsApp itu. Itu selang 3 harian lah, saya nggak ada kejadian apa-apa. Iya, iya. Selang 3 harian. Setelah 3 hari, saya disuruh sama bos. Suruh ngirim. Tumben-tumbenan saya suruh ngirim nih. Ngirim apa nih? Ngirim sampel beras. Karena sebelum dikirim nih, beras kan harus ada sampel dulu. Kita ke bos-bos besar gitu kan. Saya bawa sampel. Itu jam 9 operasi ya. Saya ngirim sampel lumayan ke daerah, lumayan jauh juga ya ke bos itu sampel. Daerah mana tuh? Daerah Rangkas. Oh, Rangkas. Tapi perbatasan Ciom, masih ke sininya. Daerah perbatasan lah. Iya. Saya ngirim sampel dulu. Nih, ini masuk nggak kualifikasi buat dikirim gitu tuh. Itu saya berbincang-bincang di sana itu sampai ngobrol-ngobrol. Saya juga cerita masalah di pabrik itu ke orang tersebut gitu. Karena siapa tahu ada yang mau dengar cerita saya gitu. Dia juga penasaran gitu. Gak mungkin lah. Udah sih nggak ada apa-apa di sana. Lama saya berbincang-bincang sama yang menerima sampel ini lama. Sampai asar juga. Nah, barulah. Setelah itu saya pamitan, Assalamualaikum, udah pamitan tuh. Karena udah beres, saya juga ditelepon sama bos, udah cepet pulang. Baru saya nyampe pabrik, saya dikasih kunci sama Mkom buat beresin. Iya. Gue pulang duluan, udah beresin, mesin udah mati semua. Otomatis saya didek, sore nih, gelap gitu kan, beres gudang. Saya masih kepikiran yang 3 hari kemarin, Mam. Makanya saya nggak masuk gudang tuh. Masih kepikiran kejadian yang 3 hari kemarin. Jadi saya langsung kunci aja tuh dari luar. Kedeg. Kunci aja dari luar. Itu pas saya mau berjalan, pas jam 6 sore udah mulai gelap nih. Udah jalan agak jauh nih, sekitaran 20 meteran. Ketrak, ada suara mesin. Trak gitu kan. Lah penasaran, takutnya ada kucing atau hewan yang ketinggal di dalam kan bahaya, Om. Takutnya nyepet di mesin, trouble juga buat mesinnya. Iya, iya. Mau nggak mau saya balik lagi. Pas balik lagi udah nyampe pintu gerbang nih. Kayak ada kegiatan bang di dalam. Trak. Oh, kegiatan orang kerja gitu maksudnya? Iya. Jadi menggambarkan kerja kita sehari-hari kayak gitu. Orang ngegiling, orang benerin mesin, orang nyetel mesin. Iya, iya. Yang nyerokin beras, yang nimbangin. Trak mesin. Mesin tuh. Saya lihat dari luar, jelas. Sambil gemeter. Apalagi nih, sambil saya pukul kepala lihat, masih jelas. Nggak saya masuk tuh, Om. Saya takutnya nggak ada yang percaya juga. Saya sambil megangin gini, sambil saya teriak-teriak, manggilin bos. Maksudnya biar nemenin, biar nyaksin, ada gitu kan. Bos, kedenger lah, jarak jangan 100 meter doang kan. Saya teriak juga pasti kedenger. Iya, iya. Sambil saya lihat gini, saya teriak, bos. Ada apa sih? Teriak-teriak, sini, penting, kata saya. Terus si bos nyamperin, apa sih lu? Teriak-teriak kayak orang lihat hantu aja kan. Nyamperin tuh si bos.
Sini bos, lihat ke dalam. Saya baru lihat muka si bos mau ngelihat itu nggak ada. Nggak ada apa-apa. Hilang lah. Oh. Makin dari kejadian itu, saya sampai dibilang banyak halu. Nggak ada satupun yang percaya gitu saya omongin. Iya. Karena emang nggak ada kejadian apa-apa kata orang-orang situ. Udahlah di situ saya udah mau hampir nyerah ya sebelum itu. Pulanglah ceritanya. Lepas itu ya nggak ada kejadian lagi tuh. Minggu pertama, minggu kedua, ini minggu kedua ya yang tadi itu. Iya. Di minggu ketiga nggak ada apa-apa. Di akhir itu pas seminggu lagi mau munggahan puasa. Tepatnya itu waktu itu bukan di waktu jam kerja, di jam pas jaga. Saya juga nggak bagian harus jaga, enggak. Cuma saya iseng di situ. Saya ceritain tuh ke Bang Komeng. Akhirnya Bang Komeng ceritain juga tuh Bang Komeng pengalaman-pengalaman dia tentang pabrik ini selama puluhan tahun. Nggak ada kejadian gitu kan. Dia udah berapa tahun kerja, Bang? 15 tahunan Bang. Orang lama. Orang dari ya. awal gitu, dari awal. Jadi dia dari zaman bujang, saya masih kecil aja dia udah di pabrik itu. Iya, kata Bang Komeng juga di situ kan udah puluhan tahun, nggak pernah ada kejadian apa-apa. Nah di situ kan adem saya dong. Iya. Ya udahlah, ada yang support, udah hilangin mas, pemikiran kayak gitu hilangin. Saya sampai pagi, saya juga ikut begadang di situ. Pagi saya pulang biasa, tidur juga ya. Tampil biasa ke situ tuh, tampil juga. Tampil itu masuk kerja ya? Masuk kerja. Oke, tapi bahasanya tampil. Oke. Saya masuk kerja juga tuh. Biasa jam 7. Karena harus saya duluan sebelum orang-orang datang. Nah, baru tuh saya duluan ke situ, masuk biasa kayak biasa ngecek barang, ngecek mesin, setel. Nah, kebetulan solar di situ udah habis itu kan. Saya bagian ke gudang belakang ambil. Di gudang belakang itu. Habis ke gudang belakang tuh baru di situ saya ngambil milih-milih. Nah, bunyi itu ada lagi. Bunyi apa? Bunyi tetesan air tuh. Oh. Cuma nggak terlalu keras. Karena emang kedengarannya dari luar. Celek. Pas saya bilang, masa sih? Kan gitu kan, kayak gitu lagi. Udah saya ambil bikin lah buru-buru. Pas keluar, baru di situ ada kayak orang nangis. Di belakang, percis di belakang gudang kayak orang nangis, tapi bukan cewek. Cowok seumuran saya lah mungkin. Ada saya masa orang gede nangis gitu kan. Ngapain sih nangis? Gitu. Tapi nangisnya itu kayak orang lagi meriang gitu. Kayak orang lagi meriang. Saya nggak mau nyamperin tuh Bang. Enggak. Udah nggak mau nyamperin. Pasti ada orang jahil juga. Saya datang, isi solar, udah saya ngopi. Itu suara itu nggak saya nyamperin, nggak. Sampai jam 9 nungguin pada datang, baru saya mau nyamperin. Udah pada datang, singkat cerita ya jam 9. Udah pada datang tuh, Mang Komeng juga datang. Saya tanya Mang Komeng, serius, selama kerja di sini nggak ada kejadian apa-apa? Saya selalu tuh nanyain kayak gitu. Udah sih, lu mikirin apa sih? Kerja aja udah gitu kan, pikiran Mang Komeng. Saya balik tuh ke belakang, coba saya cek yang tadi ada yang nangis di belakang. Nggak ada apa-apa. Dan lagian gudang juga kekunci. Halus saya udah makin panjang nih. Gitu pemikiran saya butuh istirahat nih. Sekitaran jam 2 kejadian tragedi. Jam 2 siang nih. Mang Komeng tuh. Kenapa? Kecelakaan. Kena sibel maksud mesin ini. Sobek ke sini Bang. Mang Komeng kecelakaan. Darah tuh netes itu. Mesin trouble. Udah diberhentiin tuh jam 2. Setelah itu evakuasi kan, otomatis mesin juga diberhentiin. Berhenti kerja, darah ngalir, ngacak-ngacak. Bos datang, warga juga ngelihat, ngucur kan, ngeplek ini tangan. Sini. Istirahat lah. Matiin mesin, kita bawa ke rumah sakit. Itu pakai mobil bus lah, langsung bawa ke rumah sakit. Nah setelah itu kan udah proses kerja itu diberhentikan, mesin juga diberhentikan, kita bawa tuh Mang Komeng ke rumah sakit. Pakai mobil bos. Bawa tuh ke rumah sakit.
Di situ diobatin, biasa seperti biasanya. Nah bos pulang lagi untuk beres-beres, Mang Komeng dijemput sama keluarganya. Di situ Mang Komeng diistirahatkan dulu. Setelah diistirahatkan, otomatis nggak ada yang nemenin lagi dong saya untuk buka kunci tutup, otomatis merangkap jagain gudang juga. Karena kan sebelumnya kuncinya juga Mang Komeng. Ibarat yang pegang kunci, saya cuma buka, beresin, tutup. Tapi kondisi dia parah bang tangannya itu. Parah. Dari sini, ininya nih sebelah sini abis nih. Patah tulang. Sini sobek. Jadi tangannya tuh udah nggak bisa gerak sebelah sini. Uratnya udah mati. Dimatiin sama dokter, bilang mau amputasi apa enggak dulu dia. Udah dijemput sama keluarganya. Setelah itu udah seminggu. Saya mau jengukan, otomatis pengen lihat keadaannya juga. Saya mau jengukan. Tuh, ke Mang Komeng. Sambil saya mau tanya bener-bener nih masalah itu di pabrik. Jalanlah saya bawa motor ke rumahnya. Rumahnya sepi. Ada orang pada di dalam semua. Saya ketok-ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada yang ini, nggak ada yang nyautin. Oh, pada di belakang. Udah saya pindah ke belakang. Ternyata Mang Komeng lagi dikompresin di dalam. Waalaikumsalam. Istrinya nyamper. Masuk aja. Lagi kompresin. Makin parah bang. Begitu saya masuk, saya nyium aroma yang nggak asing. Percis sama kejadian yang sebelumnya. Saya nemu tetesan darah di mesin. Itu aromanya percis sama aroma busuk yang ada di tangan Mang Komeng. Nggak saya ngobrol apa-apa dong. Posisi Mang Komeng kayak gitu, saya juga nggak tega kalau untuk ngobrolin neken juga. Akhirnya udah beres, saya dibikin ngopi tuh sama istri. Ngopi gitu kan. Ya udah bikinin aja pahit, ngopi. Kita ngopi. Udah istri sama anaknya udah nggak ada tuh ya. Keluarlah intinya kemana. Kita ngobrol face to face lah. Saya juga pengen gali tuh, penasaran tuh. Sama kenapa kejadian di pabrik itu kan. Saya tekan ngobrol, saya pancing supaya dia cerita. Akhirnya dia mau cerita. Apa? Bahwa mesin itu mesin baru. Mesin yang baru dibeli juga sama si bosnya. Dan mesin itu dibeli dari orang yang udah meninggal, Bang. Dan karyawan termasuk saya pun nggak tahu itu mesin. Taunya mesin baru aja. Mesin bekas orang yang meninggal? Iya. Maksudnya yang punya mesinnya ini udah meninggal? Udah meninggal dan nggak beroperasi. Jadi dia bilang langsung terbuka lah, baru dia terbuka. Karena emang posisinya udah kayak gitu, dia mau nggak mau harus terbuka. Dan dengan kejadian kecelakaan itu dia juga nggak mungkin kerja di situ lagi dong bang, otomatis dia terbuka. Dia bangun tuh, ya kan Mang Komeng duduk pengen ceritain. Tadi kan rebahan. Jadi gini, saya rayu bos supaya beli ini mesin, dan mesin ini emang nggak ada yang mau. Tapi mesin itu mesin bagus, hasilnya juga udah memuaskan. Dari sebelumnya juga kan. Itu hasil padi bagus terus, beras juga bagus. Makanya pikir saya nggak kecewa lah meski harus ngebohongin si bos supaya beli ini mesin tanpa tahu asal usulnya. Dan dia ngasih tahu bos itu orang yang punyanya udah meninggal aja udah gitu. Padahal di balik kisah itu mesin berdarah. Nah saya ceritain dulu nih, si Mang Komeng cerita ke saya tuh ya. Rayu bos, di harga pasaran mesin itu kan 150-an lah mesin tuh. Dia bilang ke bosnya 70-an. Ya bos kan pasti berani, SKN loh. Bagus loh mesin. Langsung berani, berangkat tuh. Si Mang Komeng sama si bos. Itu posisi saya pas lagi di Jakarta itu. Beli mesin itu. Berangkat mereka berdua tanpa ada yang nemenin. Biasanya kan pelangsir selalu ikut. Kalau untuk di lapangan, bagian lapangan kan langsir sebutannya. Itu selalu ikut, tapi enggak ini, berdua. Dia datang ke tempat lokasi di daerah Cilegon lah. Jadi samperin tuh. Di situ ada gudang juga, ada penggilingan juga, ada rumah sampingnya tuh. Si bos sama Mang Komeng tuh masuk, Assalamualaikum, ke yang punya rumahnya. Ada dah pemuda seumuran saya, pemuda umur 35-40-an keluar nyambut. Bapaknya ada, nggak ada aja. Adanya ibu. Panggilin tuh ibunya juga, masuk mereka berdua nih Mang Komeng. Negosiasi tentang mesin. Ya udah cek aja dulu, kata si ibunya.
Mungkin kan udah di calling juga sama Mang Komeng tuh si ibunya bahwa bosnya mau beli tuh mesin. Cek aja dulu. Cek tuh. Mang Komeng bos sama anaknya ke pabrik. Cek. Nyalain juga, nyalain di situ di tempatnya. Oh, main ya masih bagus, suara mesin juga masih bagus. Oke lah. Terus bosnya juga bilang gini, "Untuk harga nanti mau Mang Komeng nggak?" gitu kan. Nah, di situ kan Mang Komeng harus bohong tuh. Iya, iya. Sebenarnya dibayarin ke si ibunya itu cuma 30 jutaan. Oh. Tapi mintanya kan ke si bosnya 70. Iya, iya. Tapi si bos nggak ada kecurigaan karena emang barang itu mesin masih 150-an loh. Iya, Jadi nggak banyak cincong. Wah, berani udah. Ya, yang penting tuh mesin bagus dah. Iya, udah. Iya, iya. Singkat cerita, udah deal-dealan tuh, pulang. Sorenya Mang Komeng berangkat sendiri. Bawa tuh mesin. Jadi bos duluan udah ngecek, udah segala pamitan. Mang Komeng bawa orang, bawa mesin ke pabrik, pasangin tuh bertiga doang. Bongkar, pasangin juga di sini di pabrik kita. Udah beres tuh Mang Komeng. Laporan tuh bos, mesin udah dipindahin, udah tes, ntar biar si JP aja yang nyetel gitu kan. Oh ya udah, tinggal tuh. Mang Komeng balik lagi ke sana. Karena pembayarannya kan dikasih ke si ibunya. Diambil lagi tuh duit separohnya. Sambil tutup mulut lah gitu kan. Udah pulang, udah beres. Nah di situ aib dia itu ya, ngebohongin bosnya itu. Nah selepas dia cerita tuh, saya ada telepon. Suruh balik ke gudang gitu. Karena padahal posisi saya lagi libur itu. Suruh ke gudang dulu. Ya udah mau nggak mau, singkat cerita potong. Ya kan, saya lagi dengerin cerita asli dia. Pulang dah. Saya ditelepon, "Bos, kesini. Ada perlu." Ya udah kita pamitan tuh. Mang Komeng kayak bahasa Sunda kayak dilanjut deh, ntar dilanjut lagi gitu. Keluar. Pulang dah. Kisaran jam 5 sore. Jam 5 sore saya di gudang. Coba bersihin bekas kejadian itu kan, bekas tragedi itu, supaya kita beroperasi lagi gitu kan. Saya bersihin tuh. Begitu dibersihin nggak ada apa-apa, emang biasa aja udah seperti biasanya kita rapi-rapiin bersihin sampai maghrib udah saya beresin, udah saya kasih uang tip lah, pulang dari situ. Besokannya kayak kerja biasa aja, nyambung besoknya tuh. Saya berangkat biasa pagi jam 7. Pagi tuh belum nyampe pabrik, belum. Udah ada yang teriak-teriak. Kayak minta tolong itu semakin keras. Padahal saya belum nyampe pabrik. Kata saya gitu. Dia bilang tolong kayak gitu lagi. Itu belum nyampe pabrik, kata saya pikir, aduh apa lagi gitu kan. Saya baliklah dulu ke rumah bos, nyamper bos. Ketika saya nyamper bos, supaya ada temennya ke sana kan gitu. Ngopi di rumah bos aja dulu, nanti saya beresin itu ditemenin bos gitu kan. Iya. Treng, ada datang anaknya Mang Komeng. Treng, ngabarin bapak meninggal. Meninggal. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget. Kemarin baru saya ngobrol, sekarang udah meninggal. Gak mungkin ya saya. Percaya saya nggak percaya, bener. Udah mau operasi lah, mesin mau operasi nggak jadi lagi kan, tertunda tuh. Berarti kan udah sekitaran seminggu nggak beroperasi kan, semenjak kejadian itu. Mau nggak mau kita ngelayat bareng bos juga, mau santunan juga ke sana. Nah, udah duluan aja dulu, nanti kita nyusul. Sambil sama istri juga ngelayat ke sono. Ya udah anaknya udah pulang, pulang. Udah ngasih tahu. Saya beres-beres nanti. Nggak nyentuh ke gudang. Padahal saya mau cerita ada teriakan tadi. Di jalan, saya udah dicerita ke bos. Bos, kalau bahasa Sundanya tolong dihampurakeun Mang Komengnya gitu kan. Oh, dimaafin. Tolong dimaafin. Hampura, ya maafin bener. Selama ini Mang Komeng banyak salah, termasuk terakhir di akhir hayat dia kerja sampai kejadian itu. Terus masalah itu mesin, itu dia udah ngebohongin bos. Dia pengen minta maaf mungkin gitu kan. Cuma belum kesampaian. Dipotong umur dulu. Iya. Masa sih kan bilang bos, udahlah, udah nggak mikirin itu, yang penting kita ke sana ngelayat, udah nggak usah ngobrolin masalah pekerjaan,
nanti kita juga menghargai keluarganya gitu kan. Nggak usah banyak cerita-cerita tentang pabrik. Karena apa? Bos juga takut nanti kedengaran keluar. Mang Komeng itu meninggal gara-gara di pabrik gitu kan. Nanti kan namanya juga kecoreng kan. Orang-orang nggak ada yang mau ngasih beras ke situ atau ngegiling ke situ kan. Nanti malah jadi buruk gitu kan pemirsa. Makanya saya di stop. Udah beres itu nyampe ngelayat udah kayak biasanya orang. Kremasi, kuburin, salatin, kuburin, udah beres itu kita pulang. Pulang di rumah baru saya, bos, saya mungkin nyampein punya Mang Komeng ini, tolong dimaafin gitu kan. Kan karena emang Mang Komeng masih ada saudara sama saya gitu kan, masih ada ikatan saudara. Saya waktu kerja juga dapat dia juga kan, makanya saya bilang kayak gitu ke bosnya, udah nggak apa-apa yang lalu udah biarlah berlalu gitu kan. Jadiin pelajaran aja, ngebohong yang gak seberapa tapi kena karenanya kayak gitu. Tapi bukan itu bos, saya langsung potong tuh. Tapi bukan itu masalahnya bos, bukan itu masalahnya. Mesin itu bermasalah bos. Iya, mesin yang bermasalah. Bukan orangnya, mesin itu bermasalah bos. Apa sih maksud kamu? Saya yakin kok. Saya 3 bulan sampai ke 4 bulan kesini nggak ada kejadian apa-apa. Semenjak itu mesin ada di gudang kita, banyak kejadian. Dan orang-orang cuma menutup-nutupin doang. Padahal mah kejadian itu, Mang Komeng pun sebelum meninggal cerita ke saya. Bahwa dia ngalamin hal-hal yang sama kayak saya. Cuma nggak ngomong. Hanya saya doang. Tapi orang nggak ada yang percaya. Kalau saya cerita kejadian-kejadian di pabrik. Mesin itu bermasalah bos. Saya bilang mesin itu bermasalah. Bukan kejadian-kejadiannya bos. Tapi mesinnya yang bermasalah. Udah saya sempat di situ, udah nggak mau cekcok tuh bos juga ya agak emosi juga. Udah saya pulang tuh. Baru udah pulang sekitaran malam jam 10-an saya ditelepon sama bos. Udah ke rumah, ngobrol baik-baik. Nah, di situ baru ditemenin 2 orang teman saya juga ke rumah. Kita cek-cek mesin. Nggak ada apa-apa kan, nggak ada apa-apa. Tapi bos, intinya ini mesin bermasalah. Kejadian bukan saya doang yang ngalamin, dan bahkan Mang Komeng sampai meninggal pun ini gara-gara mesin. Masa sobek segini sampai meninggal sekarang? Kemarin saya baru cerita sama dia, ngobrol sama dia, tiba-tiba nggak ada. Gitu. Dan saya nyium aroma yang nggak aneh dari ini mesin. Itu di lukanya Mang Komeng. Saya yakin, sampai kayak ya orang kayak orang kesurupan yang marah-marah. Karena emang saya juga nggak terima. Itu saya sebut Mang Komeng ya masih mamang gitu hitungannya, kalau orang sana tuh kerabat dekat ya kan. Kata bos, daripada permasalahannya kita besok kita datengin ke rumah si pemilik mesin lagi, yang si bos sama Mang Komeng itu. Pas mau berangkat ke sana, si bos mintanya agak siangan kan, karena emang pagi kita harus cek-cek mesin dulu sebelumnya itu. Ya udah, Jeb, lu datang pagi aja, lu udah siap-siapin dah beres-beres itu mesin gitu kan, beres-beresin sebelum itu mesin diberangkatin kan gitu kan. Si bos mintanya itu sebelum zuhur, jam 11 atau jam 10 gitu kan, biar kesana itu agak sorean, nggak terlalu sore juga. Tapi kan saya suruh diberangkat duluan, ya udah pagi pas seperti biasanya saya berangkat pagi, padahal bukan jam kerja tapi saya datang di waktu jam kerja, jam 7-an. Masuk ke gudang, saya datang ke gudang, biasa langsung pengen beresin tuh mesin. Beresin tuh bang, beresin kayak biasanya di pelataran. Bekas-bekas padi, bekas-bekas oli, bekas-bekas solar, saya beres-beresin. Otomatis kalau udah beresin kan si barang-barang ini ke gudang belakang ini kan. Setelah mau itu ke gudang belakang tuh, saya tumpukin di situ. Baru di situ saya denger rintihan lagi. Ini baru cewek bang. Ada suara cewek. Rintihan kayak gimana bang? Kayak orang kecekik, tapi minta tolong. Gitu, kayak gitu. Saya nggak nengok dong, karena dari pengalaman saya kejadian, saya selalu lihat yang kayak gitu kan. Makanya saya berpikir untuk tidak ngelihat, bawa barang kan gini kan, untuk tidak ngelihat saya simpan, tutup ini. Gudang belakang, mau jalan mau langsung keluar karena saya nggak mau ambil pusing dan nggak mau berurusan yang kayak gitu. Itu di situ
Mata emang nggak mau ngelihat, tapi tiba-tiba tangannya megang kaki bang. Kerasa, bukan dingin-dingin lagi, merinding sampai ke ubun-ubun. Di posisi kayak gitu juga saya tetap aja nggak mau ngelihat. Tolong. Harus saya seret gini. Saya mau jarak 10 meteran lah mau ke keluar rollingnya. Nggak mau ngelihat. Pas saya lepas gitu, nggak mau ngelepas. Mau nggak mau saya lihat toh. Iya. Pelan saya lihat. Gitu kan. Udah sih masing-masing aja, alam kita berbeda. Saya nggak pernah ganggu kamu, kok kamu ganggu saya? Apa salah saya? Saya nggak punya salah apa-apa gitu kan. Pemikiran saya kayak gitu. Iya. Tak, saya lihat. Ini kepala pokel, ngeblek, jadi cuma sebelah. Sosok perempuan, rambutnya udah bauban. Itu darah ngalir semua di sini. Ini songek. Astagfirullah. Palanya itu, jadi posisi megang gitu. Iya. Udah aku nih bang. Terus langsung saya udah nggak bisa ngomong nih bang. Badan udah keringet dingin, bulu kuduk udah sampai ke ubun-ubun. Pelan-pelan aja saya seret itu sampai gini. Megang rolling, baru mau megang rolling keluar, rolling nutup. Prat, lampu mati. Otomatis kan posisi gudang meskipun siang harus ada penerangan kan. Itu kalau mati gelap. Iya, namanya gudang di dalam. Mati itu gudang. Lampu mati, rolling ketutup. Hampir 5 menit lebih, hampir 10 menit saya dalam kondisi kayak gitu dipegang dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma megang rolling gini doang. Selang 10 menit baru ada orang. Lewat teman saya yang ditugaskan untuk ngeberesin mesin itu. Dia celengok karena emang gelap dari dalam itu bang. Kalau kita keluar jelas, terang kan. Celengok. Dia penasaran saya gini, baru ada suara jek gitu kan, saya suarain rolling itu saya gini. Di kondisi masih dipegang bang, masih dipegang. Dan saya masih gugup, ngomong juga masih gelagapan. Turun tuh si teman saya, megang tangan saya. Kenaun dia? Cicing gue melompong bae dong kesurupan, gitu kan. Ngapain lu? Kayak orang kesurupan, gitu kan. Baru di situ saya bisa ngomong, gitu kan, terang. Dia bukain rolling, dipapah lah saya ke rumah bos. Di situ saya cerita lagi, masalah itu saya yang dipegang. Cerita sama si bos ini? Iya, di depan teman saya yang nulungin saya. Oh iya. Lagi saya cerita kayak gitu, diselak sama dia. Enggak bos. Rolling orang kebuka, lampu orang nyala, dan nggak ada apa-apa. Orang si JP lagi megangin rolling aja ngapain kayak orang bengong. Jelas-jelas itu lampu mati. Rolling juga ketutup. Di situ saya diam. Aduh, udah nggak beres. Saya udah nggak beres. Saya minum. Masa halusinasi? Ini si teman saya sampai ngejelasin. Bener, Jet. Rolling itu kebuka, lu megang rolling itu pintu tuh. Itu bagian kebukanya yang lu pegang. Lampu itu nyala. Apa gitu dia kayak kekeh. Udah saya istirahat, nggak bantuin beresin mesin ya. Iya. Karena trauma, udah istirahat dulu. Bos mah udah tahu. Makanya kan saya kekeh buat balikin tuh mesin, minta balikin tuh mesin. Bos mah udah tahu, udah. Istirahat. Jadi cuma teman saya yang berdua sama si bos beresin mesin, angkut sampai ke mobil. Pas kisaran jam 11 tuh. Baru 11 siang nih. Jam 11 siang. Oke. Berangkat dah. Ayo bro, ikut. Lumayan kan jaraknya, lumayan ke daerah Cilegon tuh kan, lumayan sekitaran 1 jam lah. Oke, sepanjang jalan tuh, saya masih keingatan tuh masalah kejadian itu. Oh, yang tadi pagi ini. Oh, yang tadi pagi itu. Bukan tadi pagi aja, yang sebelum-sebelumnya kejadian juga. Karena posisi saya lagi posisi bawa mesin nih. Saya nggak berani noleh-noleh tuh mesin. Ngeliat ke depan aja. Jarak tempuh dari pabrik ke sana itu kan 1 jam. Berarti sekitaran duhur itu udah nyampe ya. Duhur. Tapi istirahat dulu, nggak nyampe ke rumah orang, beli minum lah. Ada kali jaraknya sekitaran 200 apa 300 meteran ke tujuan, kita berhenti dulu di warung. Beli rokok sama minum.
Sambil nungguin azan zuhur kan, nggak enak juga kita bertamu posisi azan zuhur. Sekitaran jam 1 baru kita nyamperin. Oke, ayo berangkat. Tret, datang ke lokasi, tret. Si bos rada melong si bos. Itu si bos melong. Kondisi tempatnya itu nggak sama percis sama kondisi waktu dia beli barang sama Mang Komeng sebulan yang lalu. Oke. Sebulan yang lalu tuh pabrik bersih dan kondisinya juga masih terawat rapi, rumahnya juga bersih. Bahkan pintu gapuranya itu juga rapi. Sekarang udah ditutupin kayu. Si bos nggak ngomong ke saya, cuma dia ngomong. Dia pas cerita ngomong, ini orang-orangnya pada kemana ya? Turunlah kitanya, turun. Itu di gapura di ketrek-ketrek. Assalamualaikum. Nggak ada yang nyautin tuh. 2 jam bang. Dari jam 1, 2 jam 3. Berarti sampai jam 3 itu nggak ada orang lewat yang di situ. Akhirnya kan karena kelamaan nunggu juga, udah 2 jam loh kita nunggu tuh. Akhirnya si bos bilang, coba tanya ke orang warung situ aja. Tadi kan banyak orang yang nongkrong di situ juga. Yaudah mobil mundur tuh. Kita sambil nunggu info juga si pemilik rumah, sambil tanya-tanya. Kita parkirin di pinggir warung, lalu kita nanya. Punten Pak, Bade naros. Bumina Abah Darim kan? Iya, emang kunaon kan gitu. Emang kenapa? Kita mau nganterin mesin ke ibunya, istrinya Abah Darim. Orangnya juga udah nggak ada. 2 minggu yang lalu kan kecelakaan sama anaknya meninggal. Kita kaget dong, otomatis kaget. Terus posisi balikin mesinnya gimana dong? Iya. Terus si bapak ini lebih kaget juga. Emang mesin apaan? Mesin penggilingan. Emang si bapak ini beli mesin penggilingan dari situ. Kok berani? Saya lebih aneh lagi kan. Si bos juga kan nggak tahu itu asal muasal si mesin itu, terkecuali saya yang udah diceritain sama Mang Komeng kan. Situ baru, emang kenapa dengan mesinnya? Ini mesin dari dulu udah 3 tahun loh bang. Banyak korban itu mesin. Termasuk Abah Darimnya itu kecelakaan kan hancur mukanya sama mesin itu. Makanya mesin itu dijual. Dan nggak ada yang mau nerusin. Nah kok sih om berani? Oh saya nggak tahu. Saya kan sama anak buah saya suruh bayarin ini mesin. Gila, serem banget. Ternyata ini mesin, kita dengerin cerita dari masyarakat. Sebelumnya ada yang meninggal karena kelilit, ada yang kecekek sibel mesinnya, ada yang ibaratnya tangannya buntung masuk ke situ terus mukanya hancur. Bahkan yang lebih tragisnya kan yang punyanya aja mati gara-gara itu mesin. Makanya nggak ada yang mau berani beli. Dan akhirnya kan mau nggak mau kita juga izin ke warga buat nurunin mesin. Kenapa mau dibalikin juga? Ya karena bermasalah juga di pabrik kita pak gitu kan, bilang bos. Ya udah tolong bantuin deh masuk. Akhirnya tuh kita putar balik lagi tuh bantuan masyarakat situ juga, ada sekitar 5 orang. Itu jam 5 sore ya. Udah mau maghrib lah, kita buru-buru lah. Putar balik tuh sama masyarakat, buka tuh gembok. Kan pintu udah digembok. Orang udah nggak ada di situ. Karena kata masyarakat situ, Abah Darim sama sekeluarga ini pendatang. Pendatang. Makanya itu rumah sama ini nggak ada yang ngurusin. Udah nggak ada saudaranya situ? Nggak ada. Dia itu sebenarnya kan orang Sukabumi. Makanya itu rumah sama ini terbengkalai, nggak ada yang ngurusin. Setelah istrinya juga meninggal sama anaknya nih kecelakaan. Kalau Mbak Darimnya mah 3 tahun yang lalu udah. Jadi mesin ini sebenarnya udah nggak beroperasi selama 3 tahun yang lalu. Makanya dijual gitu ya. Soalnya makan korbannya udah banyak, masyarakat sini aja ngeri. Kalau lewat sini aja ngeri, apalagi masuk gitu kan. Makanya si om di sini kata orang ngejentul lah di situ, nggak bakalan ada orang yang nyamperin gitu kan. Patokannya udah beres dari warung situ, nggak ada yang berani di situ. Soalnya sering kejadian juga. Kalau orang lewat situ ada yang manggilin, terus ada orang suara nangis, terus tiba-tiba penggilingan nyala sendiri. Itu setelah kosong, setelah Abah Darim nggak ada. Bahkan istri dan anaknya pun selagi masih hidup sebelum meninggal 2 minggu yang lalu, itu jarang juga nempetin rumah di situ. Paling beres-beres dia pulang, beres-beres dia pergi. Kayak gitu anak dan istrinya juga.
Saya pikir mungkin pas beli juga itu cuma kebetulan ada aja si ibu di situ. Padahal nggak netep di situ si ibu sama si anaknya ini. Ya udah singkat cerita kita turunin tuh mesin tuh mau nggak mau ya ngejar waktu juga takut kemagriban dan di suasana merinding juga kan. Aduh, otomatis kacau sama pikiran kacau itu udah pasti ada. Bos nggak nyangka gitu kan. Oh gini gitu kan ceritanya. Udah kita turunin tuh mesin, kita pasang lagi, udah beres-beres. Udah baru pulang kita di situ. Pamitan sama yang punya di situ. Itu akhirnya mesin tinggal situ, Bang? Tinggal kita pasang lagi seperti semula. Oh, sayang banget ya. Tapi Iya. serem banget ya. Ya mau gimana? Korban udah banyak. Ini untungnya aja, bukan untung ya. Orang Indonesia pasti bilang untung aja. Iya. Baru korban satu gitu di kita, di pabrik kita tuh. Iya, iya. Jadi pikiran bos, mending ikhlasin ibaratnya uang yang udah keluar ketimbang kita malah petaka yang nanti ada. Gitu Iya kan. sih, benar. Nah, diselepas udah kita ngirim itu ya jam 5-an udah beres, kita ngejar maghrib juga pulang. Udah beres kita pamitan udah sama warga situ. Pamit pulang. Itu rumah itu bener-bener nggak ada yang huni Enggak ada, kosong. Terbengkalai udah. antara mubazir dan gimana gitu. Nah, itu. Iya, iya. Kalau dibilang mubazir kan pemikiran gini. Balik lagi ke cerita Mang Komeng yang mau nyerita, berani jual. Iya, iya. Tergiur uang akhirnya meninggal. Iya, iya. Ya kalau Bang Komeng nggak salah, namanya bisnis kan, wajar dia jual harga segitu ngambil untung kan. Cuman yang bermasalah itu mesinnya ternyata ya. Iya. Astagfirullahaladzim, seremnya. Terus. Terus habis itu kita pulang nih ke rumah, udah pulang ke rumah. Saya juga beresin gudang lagi dong, nutupin beres. Kata bos, udah berarti kita jalan satu mesin aja dulu. Wah kata saya, bos, saya istirahat aja dulu kata saya. Saya nggak kerja dulu, masih trauma dengan kejadian-kejadian ini gitu kan. Udah nggak apa-apa sih, yang lalu biar berlalu itu. Kalau kamu memang ingin istirahat ya istirahat aja dulu. Jadi saya dikasih waktu istirahat tuh, udah seminggu gitu kan. Nanti biar si baru satu aja jalan, nanti yang gantiin tuh temen saya, namanya si Robi, gantiin tuh. Iya, iya. Gantiin posisi saya dulu. Itu baru 6 hari, bos nelpon, udah kesini, tapi bukan ke pabrik, ke rumah, ngobrol. Udah, tanpa pikir panjang saya ke rumah ya. Saya nyamperin ke rumah bos, assalamualaikum bos, ya udah duduk ya ngobrol. Terus di situ bos baru ngomong, kalau mesin berjalan satu doang, penghasilan kurang. Ini otomatis harus dua, tetap mau nggak mau. Karyawan kan lumayan banyak kan gitu. Terus nggak keuji gitu kan. Gimana menurut kamu kalau tambah mesin ini gitu. Tapi bos, kalau mau sekalian beli baru daripada masalah kayak gitu. Cuma mau ngobrolin tentang pembelian mesin doang. Traumanya mah, takutnya gitu kan. Terulang lagi beli mesin second tuh, kayak gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah buat beli mesin second juga kalau kita telusuri dulu asal muasalnya. Nggak asal beli kayak yang Mang Komeng beli itu. Nah di situ juga saya berpikir gini, bos gimana kalau saya enggak di pabrik lagi, saya ikut di lapangan aja dah gitu kan. Saya masih ke bawah suasana kejadian-kejadian selama ini sama yang dialamin Mang Komeng juga. Bos pikir ya udah nanti kamu sama si Robi tukeran aja, kamu di lapangan. Si Robi bilang mau enggak gitu kan. Akhirnya dipanggil lah si Robi tuh. Deal-dealan di situ. Si Robi juga rada ngedon gitu kan karena emang kejadiannya kayak gitu. Aduh gimana dong? Mau nggak kalau berdua gitu kan? Jaganya gitu kan berdua. Biasanya juga sama Mang Komeng aja kejadian kayak gitu, apalagi sama yang awam yang biasa aja. Waduh, saya mau minta tolong ke siapa gitu kan? Kalau ada kejadian apa-apa, nggak bakalan ada kejadian apa-apa. Udah beres semua, udah lupain itu. Bos juga masih trauma juga padahal mah. Wah, berbincang-bincang lama, mau nggak mau nambah orang. Nambah orang tuh si bos, nambah karyawan satu. Saya di lapangan. Udah tuh aman kita kerja di lapangan. Udah nggak berbau-bau kayak gitu lagi, berbau di gudang. Udah nggak mikirin gudang.
Jadi kalau orang lapangan itu kerjanya gini Om. Kita datang ke pabrik cuma check up, bawa mobil, survei barang. Jadi kita keliling. Sebelum keliling kita kontekan sama orang mana, kita mau ke Labuan atau kemana gitu kan, ke daerah yang dituju. Di situ ada stok padinya bagus-bagus, kita survei. Sama juga kalau di perjalanan itu kita ke tempat tujuan itu bisa 2-3 hari di sana. Karena ngumpulin padi itu kan lumayan lama. Dari satu orang aja butuh 2 karung, 3 karung paling kan. Sedangkan mobil kita muatan itu dua mobil kan. 2 mobil itu kisaran hampir 200 karungan. 2 kali muat kan gitu kan. Otomatis makan waktu 2 hari buat nyari atau ngumpulin di warga. Itu kegiatan di lapangan gitu. Wah, saya pikir enak lah, udah aman dah udah di lapangan gitu kan. Udah tuh 2-3 bulan biasa, udah kayak biasanya. Saya lebih nyaman di lapangan gitu kan. Nggak ada kejadian-kejadian yang hal aneh gitu kan yang dialamin. Selepas itu 4 bulan sampai 5 bulan beres puasa juga ya, beres Ramadan, udah tuh clear, nggak ada. Awal-awal ada lagi kejadian, ternyata di lapangan itu lebih parah. Pernah di suatu hari pas pengecekan barang di pelosok bang, kamu pelosok, pokoknya daerah pelosok aja. Saya suruh ngecek barang bertiga, kita berangkat. Enggak sama bos di rumah. Biasanya bos harusnya ikut, cuma enggak. Kita bertiga naik mobil, seret. Cuma 1 mobil karena emang enggak muat ya. Maksudnya enggak ada proses muat barang. Kita cuma mau nyurvei ke tempat lokasi jauh pedalaman bang. Pedalaman. Berangkat dari rumah biasa pagi, kita selalu pagi kalau mau berangkat selalu pagi, jam 7-an pagi lah. Perjalanan 2 jam itu ke tempat pengambilan barang. Sebenarnya mah kalau ke tempat tengkulaknya ya yang ngumpulinnya mah cuma nggak lama, sejam lah, sejam. Berarti ke pedalaman buat ngumpulinnya juga sejam. Kita ke tempat tengkulaknya dulu sambil negosiasi harga, cek-cek barang, bagusnya kayak gimana. Udah saya ngobrol-ngobrol tuh. Terus mau nggak mau kita juga harus ngecek barang langsung, nggak begitu percaya ke tengkulak kan. Oke, karena kita sampainya di situ jam 9 pagi dan ngobrol-ngobrol juga ya kan. Terus kita lanjut buat ngecek ke lapangan itu dari tempat si penampungan ini. Nunggu duhur aja katanya kan gitu kan. Karena emang petani kan biasanya lepas duhur baru ada di rumah. Oke, jam 1 kita check up, kita cek barang. Nggak ada kejadian apa-apa bang. Malah kayak enak gitu kan, suasana kayak gini enak. Udah check up. Saya cek barang juga, bagus nih. Haji nih bagus. Oh dapet nih 2 mobil. Muat aja semobil, bilang aja sama bos, sekalian muat aja hari ini gitu kan. Mobil berangkatin lagi 1. Telepon. Oke deh, mobil berangkatin 1. Oh udah nggak usah, muat aja dulu semobil karena waktunya nggak keburu. Kata yang punya, waktunya nggak keburu, kesorean nih, mau nginep di sini katakan. Ah kemarinnya juga udah nginep kan sehari. Udah muat aja semobil, muat semobil. Selesai sampai jam 5 sore, muat 1 mobil aja tuh dari ngumpulin tuh. Di situ baru kita balik lagi ke rumah yang punya ya. Otomatis karena bosnya pengennya langsung dimuat semua, mobil harus balik. Oh gini aja bos, mobil satunya berangkatin aja. Kalau mobil harus bolak-balik, makan waktu lebih lama. Jadi posisi mobil ini harus berangkat, mobil ini ke sana gitu tuh. Kalau bolak-balik makan waktu. Ya udah deh, oke nggak apa-apa gitu kan. Selepas itu mobil ini berangkatin aja pulang, nanti mobil itu nyambung kan gitu. Itu sih mobil, begitu mau berangkat nih, pulang nih, nggak bisa naik bang, susah nyala mobil. Padahal nggak pernah ada kendala tuh mobil tuh. Itu mobil susah nyala. Kondisinya itu jam 5 sore kan, udah gelap juga. Ya udah tinggalin aja mobil, tinggalin. Mobil tinggalin, titipin lah. Kita nggak mau nginep juga di situ. Ya udah kita ambil 1 mobilnya kan, buat mengantisipasi muatan itu ya kan. Takutnya mobil ini benar-benar gak bisa jalan, ada mobil satunya. Kita minta sama si tengkulak itu, tuan rumah lah kalau kita bisa sebut tengkulaknya itu tuan rumah lah, buat anterin kita pulang. Anterin lah 2 motor tuh
Yang satu tinggal di sana. Kita kan bertiga. Yang satu tinggal. Kita berdua pulang, dianterin pulang. Set. Nyampe rumah berarti jam setengah tujuan. Lewat dari maghrib jam setengah tujuan. Saya ngomong bos, waduh mobil ini kenapa mogok gitu kan. Biasanya nggak pernah itu mobil. Nggak pernah ada kendala mobil. Udah nanti bawa mekanik aja. Buat check up kan nggak ada yang ngerti juga mesin kan. Bawa mekanik aja. Udah tambah lagi berarti 1 orang kan. Yang nanti bakal ikut ke sana. Ya udah. Nah itu yang antrian yang 2 pulang dah duluan ke sana, balik lagi ke kampung. Kita otomatis ke sana mau bawa mobil nih. Gak mungkin kan berempat nanti. Kan kita berdua, bos juga ikut kan. Ini geyak-geyak dong. Tumpuk-tumpuk mobil, carry kan L300 gimana sih depan? Paling muat 2-3 orang. Ya udah bos naik mobil aja. Ah enggak. Mau naik motor sama lu? Tumben tuh bos. Nanti gua naik motor, udah kalian bertiga berangkat dah di mobil gitu kan. Jam berapa nih kita berangkat gitu kan? Lepas Isya aja. Jam 9 malam lah, jam 9 malam gitu. Biar agak adem gitu kan pemikiran dia. Nanti kita istirahat di sono, bongkar muatnya. Kalau bisa malam kita hantem. Kalau nggak bisa ya besoknya gitu. Kenapa ini ditekankan buat cepat nih bongkar muat? Karena emang permintaan pasar juga udah harus gitu kan. Karena kita udah kebanyakan libur nih. Udah ngedesak, makanya kita malam juga ayo gas gitu kan. Oke, udah mobil duluan. Jam 8. Nanti gua nyusul sama JP gitu. Pakai motor. Oke, kalau saya sih berangkat jam 9 kan, berarti mobil jam 8 udah berangkat, udah nyampe sana. Udah saya berangkat nggak ada pikiran apa-apa tuh. Dan juga nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, cuma mobil mogok doang. Saya sama bos tuh berangkat. Nggak pulang dulu ke rumah bang, cuma bersih-bersih doang di situ, numpang makan juga di situ. Oke, ayo berangkat. Saya yang bawa bang. Berangkat tuh saya sama bos. Wah, perkiraan sejam nyampe lah. Motor mah mobil aja sejam setengah kan. 2 jam lambat kata saya. Motor mah kurang dari sejam nih nyampe gitu. Apalkan jalannya, apalah. Saya berangkat tahu kan, pulang tahu gitu. Masa berangkat nggak tahu gitu kan. Bos juga agak samar-samar kalau untuk daerah situ. Lalu sebut kita Lembur Gaharu tuh masuk. Berangkat kita tuh. Perjalanan udah masuk tuh ke daerah perkampungannya. Nah. Pas dilihat kata saya, kok lama banget itu kan. Kita berangkat dari rumah tuh jam 9. Saya nggak ngelihat jam dulu bang, nggak. Cuma ngerasa lama aja. Padahal udah masuk kampung ya. Seingat saya itu siang, sore tadi pulang juga lewat jalan situ. Kok lama amat itu kan. Pas saya lihat ada jam 12 bang. Berarti perjalanan kita 2 jam itu belum nyampe-nyampe ke tempat tujuan yang jelas-jelas saya tadi siang aja ke situ pakai mobil nyantai 1,5 jam nyampe. Itu udah 2 jam loh. Gak nyampe-nyampe pakai motor. Sampai bensin habis. Kita nyari tempat bensin dong yang jual. Tengok kanan, tengok kiri nggak ada. Mana ya gitu. Sambil dorong-dorong. Lumayan agak jauh bang, cari bensin itu sama si bos. Ada warung. Di situ ada bapak-bapak. Warungnya warung sederhana sih, warung kecil ya, warung kecil. Jual bensinnya juga di botolan gitu, di botolan. Bapak-bapak posisinya duduk pinggir jalan tuh. Lagi bikin bubuk dan di teras sebelah sana tuh kelihatannya di belakang itu ada 2 cewek. Kayaknya anaknya mungkin. Bikin bubuk. Saya berhenti. Pak, permisi beli bensin gitu kan. Si bapak itu diem aja. Saya bilang, Pak, bagaimana? Pak, punten gitu. Baru nih. Oh ambil aja gitu. Ambil aja, taruh uangnya gitu. Kalau bahasa Sunda emang bahasa Sunda. Cokot bae. Geus duitna teundeun di dinya gitu kan. Saya isi tuh bensin. Udah masukin ke motor udah bensin, nggak pikir aneh.
Biasa juga bensin segitu harganya gitu kan. Taruh 15.000 saya taruh. Pas saya taruh uangnya di sini kan, taruh gitu kan. Si bapaknya mungkin lagi sibuk. Saya baru mau lewat nih. Lewat si bapak nih. Kan posisinya duduk gini, ini bensinnya kan. Mau lewat. Jang eureun heula istirahat. Dia bilang gitu. Si bapak tuh. Nak, berhenti dulu istirahat. Oh, kita buru-buru, Pak. Dari tadi kita nggak nyampe-nyampe. Emang mau kemana? Mau ke Gaharu. Diam. Gaharu malam-malam. Udah istirahat dulu. Nah istirahat tuh, nggak ada kejadian aneh. Nggak ada hal aneh. Suruh istirahat aja dulu, ibaratnya minum. Oh, kita juga udah jam 12 nih. Ini kita berangkat dari rumah nih Pak ya, jam 9. Sekarang udah jam 12 sampai mogok bensin nih. Motor nih. Belum nyampe. Padahal seingat saya siang udah kesini Pak. Emang kemana? Lembur Gaharu. Aduh, ke Gaharu malam-malam. Udah istirahat dulu bro. Sini, kata gitu kan. Aduh, tapi kita buru-buru. Udah istirahat dulu, minum dulu. Begitu istirahat tuh suruh istirahat sengaja. Nah, dibikinin minum tuh sama anaknya. Karena bapaknya yang minta. Nah, bikinin ada tamu. Bikinin minum 2. Tadi bikinin minum kita ya. Ya udah Pak, makasih kita numpang istirahat ya udah. Sambil nungguin waktu juga. Saya lihat-lihat jam aja, Pak. Jam 12. Setengah jam kita ngopi dulu. Situ juga ngopi. Udah 12:30. Udah, ntar dulu istirahat dulu. Kata si anaknya ini yang gadis yang baru nganterin minuman itu ya, yang udah nganterin minuman tuh. Dia ngomong gini, "Makana lamun leumpang antah kudu punten-punten gitu kan. Ulah sasalonongan." Kalau bahasa Indonesianya kalau mau ke tempat manapun ya kita harus izin lah, jangan selanang selonong gitu kan. Ah kita kaget, ngomong siapa kan si anak ini kan. Iya gitu, kita enggih aja ya. Lihat jam lagi, udah jam 1 tuh Bang. Nggak kerasa berarti kita di situ udah sejam lagi. Istirahat di situ nggak kerasa itu, sejam. Pak, punten mau ngelanjutin perjalanan gitu, gue mau ngelanjutin perjalanan. Oh ya udah, hati-hati, jangan sembrono lah kalau begitu makan. Lalu kita jalan, situ saya nyolek sih bos, bener aja 2 jam coba telepon gitu temen yang udah nyampe di sana. Itu aneh, jaringan nggak ada Bang, jaringan nggak ada, sinyal susah banget, aneh itu. Wih, kata bosnya, kamu menyasar kali, salah jalan. Gimana sih bos? Siang saya kesini, sore saya pulang dari sini, gituin. Masa saya langsung berangkat ke sini lupa? Ingat jalannya juga ini, gitu bos. Ih, kamu nggak mungkin. Yaudahlah, ayo jalan-jalan. Udah pamitan tuh sama si bapak, jalan. Tancap gas udah. Tancap gas, nggak pikir-pikir panjang, tancap gas. Sampai lihat, jalannya kan itu gelap kalau daerah pelosok tuh. Pohon gede, pinggir kiri kanan, pohon bambu. Jalanan juga nggak coran, nggak apa, ibaratnya batu biasa sama tanah-tanah liat kayak gitu. Jalanannya juga nggak bagus. Ngebut salah, ya kan? Pelan salah, ngejar waktu juga. Udah agak jauh kita di pertigaan nih, kita ketemu, kita nanya nih sama yang orang di pertigaan nih, karena ada di pertigaan tuh ada orang nongkrong lah gitu. Pak, kalau Lembur Gaharu kemana? Gak ngomong Bang, itu orang yang nongkrong bertiga, gak ngomong, gini doang. Itu gak ngomong. Oh jadi kita ke kanan, gitu doang. Itu mukanya kayak pucat-pucat gitu. Yuk kita, pemikiran, astagfirullahaladzim mudah gitu kan. Mikir aneh, udah ya ke kanan, belok ke kanan tuh Bang, set. Terus suasana tuh kayak, kalau bahasa kita anyep ya, anyep, dingin gitu. Gimana dingin aneh gitu tuh. Set, dingin aneh. Sambil gemeteran juga, dah jalan, cepat nyampe. Oh ini Gapura, seingat saya ada Gapura nih. Kalau udah sampai Gapura itu deket ke rumahnya. Di depan, gue jelas kaget. Tiba-tiba tuh motor tuh berhenti. Itu lewat ular gede Bang. Di jalan ada ular gede. Bos ngeliat kan? Kata saya.
Iya, udah diem aja, udah nggak usah gini. Bos kan gini aja nunduk. Udah diemin. Terus si ular suruh lewat aja dulu. Lama banget tuh ular tuh nggak mau lewat tuh. Kayak ularnya kayak belang gitu. Ukurannya agak gede, sebetis lebih gede lah, sebetis lebih gede. Saya mau takut juga bingung, Bang. Masalahnya kita di belakang takut, ke depan takut. Dan kita ngejar waktu juga di situ. Pokoknya area gugup aja. Nungguin ular lewat aja lama nih. Bos mau udah ketakutan aja di belakang. Segitu bos yang paling berani kata saya. Orangnya ibaratnya religius juga kan, berani orang. Tapi masih ketakutan. Mau nggak mau kan setelah udah beres kita gas, tancap gas. Udah beres tuh ular lewat, tancap gas. Udah pikir bener nih jalan ditunjukin sama orang yang sana kalau kamu nggak harus kesini. Nyampe ke daerah lebih gelap lagi malah itu. Di situ malah si bos bilang, ini kesek belakang. Pundak saya berat. Jadi bos megangin saya ngeremet gini. Jeb, pundak saya berat. Apa sih bos gitu kan? Saya pikir mikir ngomongnya agak aneh gitu bos nih. Kenapa sih emang kenapa? Saya ini lagi di motor tuh jadi nggak konsen ngomong. Udah kita yang penting cepat nyampe nih bos. Pundak saya berat gitu kan, belum sampai dia teriak. Ternyata kan dia bikin pundaknya ada yang narik-narik dari belakang. Ada yang narik-narik. Cuma posisinya emang nggak ada sosok apa-apa, nggak ada. Cuma perasaan aja ada yang narik-narik. Dan saya rasa ada yang aneh juga selama kita perjalanan motor. Saya lihat tengok kiri kanan, kita kayak stuck di daerah itu aja. Aneh. Kita kayak stuck di tempat kita beli bensin tadi. Saya lihat kiri kanan. Dan posisi motor itu kan kalau ini jalan ya emang jalan, tapi kan speedometer bawah nggak jalan. Ternyata di situ kita baru sadar kalau kita itu nggak jalan dari tadi. Di situ aja. Tegerung-gerung mesin nih. Ternyata kita nggak jalan dari tadi, ya. Pantesan kata saya. Pemikiran dari jam 9 sampai jam 12 sampai ke jam 1. Saya nggak ngelihat jam loh, Bang. Saya ngelihat jam itu karena ketakutan si bos yang tadi ditarik. Dan posisi motor ini yang saya rasa, kok kita di sini-sini aja lihat kiri kanan nih. Udah sampai jam 1 lewat, mau ke jam 2. Kita berhenti dulu, ya udah istighfar. Nyebut, kalau orang saya nyebut. Kata bos, ada apa lagi sini? Ada apa? Ya Allah gitu kan. Pemikiran gitu. Malam itu jam 2, mau jam 2. Jam 2 malam, udah mau subuh. Udah kita istirahat dulu tuh, berhenti. Ambil ngos-ngosan. Setelah itu jalan lagi. Nggak mau lama-lama, kita jalan lagi. Baru mau jalan, sosok putih lewat. Wes gitu tuh. Astagfirullahaladzim, itu bos yang dikira pemberani. Udah tua ya kan? Religius, segitu beraninya sampai kakinya naik ke atas. Astagfirullahaladzim. Gas gitu kan. Lewat set. Udah nggak usah lihat apa-apa, gas. Emang nggak mau gas set. Itu asli om. Kiri kanan. Ada bayangan-bayangan model orang-orang kayak tulung. Kayak gitu. Ya, balik lagi ke pemikiran saya, aduh, kok masih ada yang kayak gini kan gitu pemikiran. Itu sepanjang jalan, Bang. Saya mau merem, salah lihat penampakan di kiri kanan, penampakan semua. Kamu udah genderuwo yang kayak makhluk tinggi, gede, hitam. Ya pokoknya serem-serem dah, muka-muka serem-serem semua kiri kanan tuh. Saya mau merem ya gimana? Jatuh dong di motor. Udah melotot depan aja udah melotot. Bos itu yang saya pikir tadi itu sekelas orang berani dan tua. Meluk saya sampai gini aja. Astagfirullahaladzim gitu kan. Dengan tatapan kosong saya masih terus gas aja tuh motor. Sampai terus nggak diturunin saya jalan. Ketemu
titik terang itu baru, wah ada lampu nih pemukiman, alhamdulillah udah sampai sih bos ini. Cuma nggak kencing di motor doang itu. Udah lega pas ngelihat lampu, cet saya. Ini saya bilang, ini gapura yang tadi siang saya lewatin bos, alhamdulillah udah buruan belok kanan lagi tuh. Dari situ bos, nggak panjang melebar karena kejadian jam 3. Gila nggak, perjalanan dari jam 9 sampai jam 3 baru keluar gapura. Gapura kampung yang mau kita tuju. Udah, set gapura, belok, nggak jauh kan dari situ. Baru udah ke rumah si pemilik padi itu, ya tengkulak tadi. Sambil ngos-ngosan. Itu anak buah si bos juga yang udah nyampe. Wah Muhammad abis jalan-jalan di mana gitu bos. Berangkat kita katanya bilang jam 9 mau berangkat, kita jam 8 duluan. Ini udah berapa, udah jam 3 pagi gitu kan. Di teras tuh pada ngopi, orang-orang nungguin kita di rumah si Pangsir itu. Udah nggak usah banyak ngomong-ngomong, minta minum tuh kita sama si bos juga minum. Nggak cerita dulu, nggak, karena percuma kalaupun cerita nih, nggak tahu tensin nggak apa bos juga. Udah selepas itu anak buah pada tidur, yang kuli-kuli bongkar muat juga pada tidur, kita cerita sama yang si tuan rumah. Cerita tuh kejadian yang kita bener loh, sampai cerita gitu ke si tuan rumah nih. Berangkat tuh dari jam 9. Dan kita nggak berhenti itu cuma mampir ke tukang bensin. Yang kita alamin kita ceritain semua ke dia. Alah halu, kata yang punyanya itu. Si bos nih bisa aja, katanya. Nggak mungkin hal-hal yang kayak gitu kan. Nggak percaya si tuan rumah gitu. Si tuan rumah sampai si tuan rumahnya aja. Pribumi situ nggak percaya. Udahlah, tanpa pikirnya nggak, udah subuh juga kan, jam 5. Kita istirahat tuh, jam 5. Selepas bangun pagi kita sarapan, beres-beres, siap-siap buat jemput mobil yang mogok kemarin. Berangkat tuh kita rame-rame sama kuli situ juga, kuli bongkar muat juga bareng. Terus datang ke sana. Di perjalanan kan saya mah naik motor aja sama bos. Naik motor. Tambah lagi diikutin sama si tuan rumah, naik motor juga. Yang lain pakai mobil. Saya nyusul mobil satunya. Begitu mau nyusul, kita cek juga. Kan kita juga bawa montir satu kan. Coba cek montir. Dinyalain. Mobil nggak kenapa-napa. Nyala. Nggak ada yang konslet, nggak ada yang rusak. Bensin full. Padahal jelas-jelas itu mobil dinyalain, di starter, di jumper kemarin nggak hidup. Takut ada di mesin apa kendala gimana kan. Biasanya di jumper juga supaya ini didorong kan, nggak mungkin juga kan ada muatan. Ini nggak hidup. Sampai sore nggak hidup. Tadi cuma didatengin sampai buka. Nyalain. Ya. Nggak bengong loh. Terus kemarin kenapa bisa mogok? Bos malah nyangkin berpikiran ada hal aneh juga kan gitu. Masa sih? Ya udah gini, nggak banyak cerita ya. Langsung ini aja, mobil ini langsung pulang. Ini giliran mobil ini nih muat, langsung kita beres, kita pulang lah gitu. Sambil nungguin bongkar muat ya, bongkar semobil lagi tuh muat. Kita di pendopo, kayak model pendopo, kita ngopi tuh. Itu saya cerita lagi ke tuan rumah sama si bosnya juga. Lillahi ta'ala, saya lihat sama bos saya, kecuali saya doang yang lihat atau saya doang yang ngalamin. Pak, ini sama bos saya banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Beneran, gini aja dah. Saking jengkelnya dengan cerita kita, udah mobil udah beres bongkar buat, udah suruh pulang duluan. Ayo saya antar pulangnya, kata si tuan rumah. Ya iyalah, kita naik motor, saya antar. Beres tuh bang ya, nggak banyak acara tuh beres. Si mobil itu udah berangkat, dua-duanya pulang duluan. Ya tadi sesuai janji mau dianterin, ayo anterin. Pulang ta. Saya sama bos biasa. Si tuan rumah ini, tengkulak ini juga sama anak buahnya. Diantar jalan, nah keluar dari gapura. Di mana cina? Kata dia kan bahasa. Di mana? Ayo di sono. Saya beloknya di sini nih, belok kanan. Saya nemu pemuda 3 orang di sini, suruh masuk sini, lewat sini.
Gapura mana? Itu si tuan rumah nanya gitu. Gapura, ayo di depan ada saya, ayo berangkat. Saat itu kisaran berapa? 100 meteran ya dari orang yang nongkrong. Nih saya nanya di sini nih, gapura mana? Itu yang sebelah kanan. Gapura mana? Saya juga tengok, gapura di mana ya gapura? Itu tuh gapura. Oh, gapura kanan. Oke, baik kita belok kanan. Tar dulu. Gapura kanan. Itu kita di stop sama yang ngapain kalian ke gapura kanan? Ya orang disuruh kan lewat situ. Emang semalam kita lewat situ, makanya kita lama di situ. Aneh. Ayo jalan. Udah ayo benar. Ikutin aja dulu. Si tuan rumah juga ngikutin. Ayo gapura mana gapura? Aneh kita. Langsung bengong. Itu bang gapura itu gapura pemakaman bang. TPU di sini. Pohon gede. Itu makam semua di sini. Sampai gidek yang ini. Jangan ngehalu. Kata yang tuan rumah tuh ngomong ke kita. Jelas. Kita semalam berarti muter-muter di sini. Makanya bener kata itu kalau pulang pergi dari situ apalagi ada kegiatan kata si tuan rumah. Pak, izin lah gitu kan. Jangan sembrono gitu, jangan selanang selonong, ada waktunya juga. Terus jangan asal juga gitu kan bahan pelajaran. Di situ saya sok. Udah saya mau gimana? Anterin pulang aja sampai rumah yuk. Anterin pulang. Ya bener bang. Pulang dari situ kan nggak nyampe sejam. Cuma 45 menitan lah nyampe rumah. Nyatanya semalam kita berangkat dari jam 9 sampai jam 3 loh. Pikir ini nyata apa nggak nyata apa nggak. Kalau nggak nyata nggak mungkin kita ngalamin berdua. Kalau saya sama bos dengan keadaan sadar gitu. Bahwa kita emang ternyata disasarin di alam yang bukan alam kita. Selama 2 jam itu. Udah situ kan. Wah bos juga udah capek pemikiran kayak gitu. Udah selepas itu saya pulang dah. Bos juga istirahat. Besoknya kerja seperti biasa. Di sela-sela itu saya ngobrol sama orang-orang situ, sama karyawan-karyawan lain. Kayaknya saya udah nggak kuat deh di situ. Di pabrik kayak gini kata saya. Di lapangan juga kayak gini. Saya coba buat berhenti lah bang. Karena emang takutnya mental saya hancur loh. Kita cari duit ya gini-gini amat gitu kan. Padahal nggak ada hal-hal lain. Saya curiganya malah pemikiran negatif saya, mungkin si bos saya nih yang bermasalah ini kan gitu. Udah pokoknya nggak panjang lebar itu di akhir tahun 2023 lah. Berarti saya udah cukup lama juga itu. Dari tahun awal 2019 saya di lapangan juga lama, setahunan juga. Kejadian, nemu lagi kejadian di lapangan kayak gitu. Ya udah mau nggak mau saya juga resign. Pabrik juga lambat laun nggak mau beroperasi lagi karena si bosnya udah sakit-sakitan. Semenjak kejadian-kejadian banyak di pabrik atau di lapangan si bosnya udah sakit-sakitan. Dan yang saya ceritain juga bos saya juga udah almarhum sampai saat ini. Pabriknya juga udah nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada pabrik. Jadi pabrik itu cuma pas saya kerja itu 4 tahun udah pabrik udah nggak ada. Nah nih Bang JP, selama abang kerja di pabrik itu bang ya, kan dapat gangguan dari pabrik nih. Pernah gak bang sesekali sampai gangguan ngikut ke rumah gitu bang? Entah dimimpiin, entah sampai sakit gitu, digentayangin sama diganggu sosok-sosok yang ada di pabrik itulah. Kalau untuk nyampe ke rumah, to the point nggak ada. Paling juga cuma sakit doang itu, karena emang diganggu itu, cuma sakit doang. Kalau ngikutin sampai rumah nggak ada bang. Cuma nggak ada ya. Doang, ya. Oke, nah terus setelah mesin itu dijual ya bang ya, nah itu aman-aman aja bang atau masih ada sedikit gangguan gitu? Masih, cuma kendalanya bukan di gudang lagi, maksudnya di luar gudang. Di luar gudang. Karena emang kondisinya juga saya udah nggak mau di gudang lagi, meskipun aman mesin udah nggak ada nih, saya malah terjun ke lapangan. Nah tadi kan mesin sempat abang antar lagi tuh ya ke penjual yang pertama ya, yang almarhum itu ya, yang istrinya juga meninggal kecelakaan. Yeah. Itu sekarang tahun 2025.
itu kira-kira mesinnya masih ada gak bang? Apa udah gimana gitu? Udah nggak ada, soalnya terakhir tahun 2023 itu ya, di akhir tahun saya juga berhenti kerja itu. Gak lama sih bang, kisaran 6 bulan, berarti awal mau tahun 2024 itu udah penggusuran kan. Yang saya bilang itu udah jadi tempat ruko. Dan pembelinya orang luar yang nggak tahu apa-apa. Oh, dijual lagi. Iya, jadi emang rumahnya juga udah diruntuhin, jadi bangunan-bangunan kayak ruko-ruko gitu. Penggilingan juga nggak tahu. Untuk masalah mesin nggak tahu saya juga sampai sekarang itu kemana itu larinya. Nah nih bang, bang JP kan lumayan lah 4 tahun kerja di pabrik beras bang ya. Nah sedikit, ini di luar horor bang ya. Iya. Cara ngebedain beras bagus sama beras yang udah nggak bagus itu gimana bang? Kalau dari segi fisik mungkin beras bagus itu kalah menarik sama beras yang nggak bagus malahan. Kalah menarik. Ya kalau beras bagus itu masih kelihatan putih. Oke. Masih sarinya itu kan masih ada. Kalau beras yang nggak bagus itu bening bang, mengkilat. Oh. Padahal itu udah obat bang, Oh. udah dipoles, udah diobat, udah di anti segala macam lah. Oh malah bahaya Anti kutu, ya? iya. Tapi penampilan bagus bang, Oke bening. bersih gitu, bersih tuh. Tapi bohong. Gila. Ketimbang beras yang emang yang baru kita giling nih, Heeh. itu kan sarinya masih banyak. Terus berasnya butak. Iya iya. Butak gitu, agak-agak butak lah, nggak terlalu butak. Itu yang lebih bagus. Bagus padahal. itu. Bahkan zaman dulu mah pengganti ASI itu dari sari itu, sari beras kan. Kalau orang zaman dulu ngeliwat, Iya iya. itu sarinya itu bisa buat bayi. Bayi ya. Kalau untuk masalah beras, emak di rumah udah jagonya dah. Iya. Komen gimana tuh masalah beras tuh. Nah, kalau untuk petani nih bang ya, saya kan tahu sedikit doang tentang petani. Petani beras. Kalau udah panen itu dia biasanya berapa bulan bang? Panen jadi sampai dimasukin jadi beras tuh. Oh, dari mulai pertama nyebar Oke. itu dari bibit, bikin Iya, bibit, dari bibit, terus habis itu tanam kisaran 6 bulan bang. 6 bulan. Itu padi nggak ada variasi sih, tergantung jenis-jenis padinya bang. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung kualitas si padinya juga. Tapi rata-rata umumnya sih 6 bulan 8 bulan itu. 6 bulan 8 bulan baru jadi ya. Iya, itu baru bisa panen. Oke. Dari penanaman pertama. Dan ini serem banget ya pabriknya ya bang ya. Dan kita terima kasih ya bang JP ya nyempetin waktunya ya nih jauh-jauh dari Pandeglang datang ke studio jauh banget sob. Dan bang JP ini nyempetin waktunya buat teman-teman di rumah nih berbagi kisah pengalamannya. Setelah diceritain lepas gimana rasanya bang? Plong lah. Plong ya? Maksudnya bukan teman-teman saya atau sekitar saya dong yang mau dengerin, juga biar orang lain juga tahu bahwa kisah nyata seperti itu tuh ada gitu tuh. Iya iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang di ruang lingkup kita ada, meskipun orang nggak banyak yang ngalamin gitu. Iya nggak semuanya pastinya karena kan kalau hal gaib antara beruntung sama lu apes. Iya diganggu-ganggu kayak gitu kan. Iya, Nah, kalau secara ini ya kalau di tongkrongan nih kita punya pengalaman horor seru tahu buat bahan cerita di tongkrongan gitu. Tadi gue harus kuntilanak kayak gitu kan. Ada pembahasan gitu kan. Ada aja Tapi ketika di TKP lu digangguin hal kayak gitu, itu kayak serem banget gitu. Iya. Kayak saya kan waktu sering naik gunung dulu-dulunya kan aktif, ya sering lah ngalamin kejadian. Jadi ketika lagi kumpul pasti ada tuh pembahasan kayak ngobrol, kayak gibahin setan lah Iya, ya kan. pasti aja ada. Iya seru gitu. Tapi ya semoga aja kita jangan sampai diganggu ya bang ya. Amin. Sampai iman dan Islam kita kuatin lah kayak gitu. Karena emang tugasnya jin dan lainnya ya buat menggoda manusia ya bang. Semangat lah para pejuang keluarga intinya kayak gitu. Karena ya gangguan hal-hal kayak gitu anggap aja lah bonus ya. Jangan deh, anggap aja gak cobaan. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang JP ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.